Gempa susulan bermagnitudo 5,5 terjadi di Malang sekitar pukul 7 pagi. Hingga pukul 8 pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban meninggal akibat gempa di Malang berjumlah 8 orang, satu warga mengalami luka berat dan 22 orang luka ringan. Gempa susulan berpusat di 80 km barat data Kota Malang dengan kedalaman 98 km. Menurut BMKG, gempa susulan tidak berpotensi tsunami. Pasca gempa di Malang, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Raditya Jati merinci korban meninggal dunia berada di beberapa wilayah. 3 orang di Kabupaten Lumajang, 2 orang meninggal antara wilayah Lumajang dan Kabupaten Malang, dan 1 orang di Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi lokasi gempa di salah satu sekolah di Jawa Timur. Dan BPBD setempat masih terus melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa bermagnitudo 6,1 pada Sabtu siang. Oke. Itu PC-nya ada 20 unit. Dan untuk mengetahui update terkini, pemirsa, pasca gempa Malang, kita telah bergabung dengan kontributor Berita 1, Didik Febrianto, langsung dari Malang, Jawa Timur. Ya, Didik, informasinya gempa susulan sempat terjadi jam 7 pagi tadi, lantas bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, benar, tadi sekitar pukul 6:48 terjadi gempa susulan 5,5 skala Richter di Malang, Jawa Timur. Namun sampai saat ini suasana di tempat bencana, warga bergotong royong untuk membersihkan puing-puing dari reruntuhan bangunan rumah dan sekolahan. Dan dapat kami laporkan, baru saja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau sekolah yang roboh akibat gempa 6,1 skala Richter pada Sabtu kemarin. Dalam tinjauannya ini, Gubernur Khofifah memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah setempat agar menginventarisir dan menyiapkan bantuan untuk sekolahan maupun rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur juga meminta kepada pemerintah daerah setempat maupun BPBD untuk membuat tenda-tenda pengungsian dan dapur umum untuk kebutuhan warga. Anggi. Ya, dan Didik, berdasarkan laporan yang kami terima, data dari BNPB jam 8 pagi tadi, informasinya ada 8 korban meninggal yang sudah terdata. Apakah data ini ada perubahan atau ada tambahan korban lain? Informasinya seperti apa, Didik? Sampai saat ini informasi dari BPBD Kabupaten Malang, korban yang terjadi di Malang yakni 3 orang meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya merupakan warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan sejauh ini BPBD Kabupaten juga masih melakukan penelusuran untuk mencari apakah ada korban jiwa tambahan setelah terjadi gempa susulan tadi pagi. Begitu, Anggi. Ya, untuk warga yang mengungsi sendiri bagaimana, Didik, kondisinya, di mana mereka dipusatkan dan kemudian seperti apa protokol kesehatannya di sana? Ya, untuk warga sejak tadi malam mulai membuat tenda pengungsian yang merupakan bantuan dari pemerintah daerah setempat dan Kementerian Sosial. Sedangkan untuk protokol kesehatan tetap BPBD menganjurkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan tetap di tempat pengungsian. Sementara ini sebagian warga juga berada di lokasi pengungsian maupun di masjid-masjid. Sedangkan sebagian warga lainnya memilih untuk tinggal di rumah kerabat atau saudaranya. Sementara itu hingga saat ini BPBD Kabupaten Malang masih terus menyiapkan upaya mendirikan tenda-tenda bangunan di sejumlah tempat di daerah terdampak gempa
bumi yang terjadi kemarin. Adapun daerah yang didirikan tenda pengungsian, yakni di kawasan Dampit, Kabupaten Malang, Mangun di daerah Sumber Majin Wetan, karena di daerah tersebut merupakan daerah yang paling parah dengan kondisi sekitar hampir 500 lebih rumah warga yang rusak akibat gempa bumi 6,1 skala Richter kemarin. Anggi. Baik Didik, terima kasih untuk informasinya. Tentunya kami akan terus menunggu setiap perkembangan yang terjadi di lapangan, baik itu situasi terkini maupun jumlah korban yang nantinya ditemukan kembali. Terima kasih Didik, selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan.